Petugas Satpol PP Kota Waringin Timur mendapati satu keluarga besar menjadi pengemis. Dengan mengerahkan anak-anak sebagai pengemis, keluarga tersebut bisa membeli mobil dan sejumlah sepeda motor. Satpol PP Kota Waringin Timur, Kalimantan Tengah mendapati satu keluarga besar mengerahkan anak-anak untuk mengemis. Awalnya terungkap setelah Satpol PP menjaring 5 pengemis anak-anak di perempatan lampu merah. Selain 5 pengemis anak-anak itu, Satpol PP pun menjaring sejumlah anak-anak lainnya yang mengemis. Dan setelah ditelusuri, para pengemis anak yang jumlahnya 12 orang itu berasal dari keluarga yang sama. Petugas kemudian mendatangi rumah keluarga pengemis di Desa Remiling, Kecamatan Mentawa Baru, Ketapang, dan mendapati sejumlah kendaraan bermotor yang parkir di dalam rumah itu. Si empunya rumah secara terus terang mengakui jika mobil serta harta benda lainnya seperti sejumlah sepeda motor yang diantaranya adalah jenis keluaran terbaru diperoleh dari hasil mengemis. Mereka banyak laporan dari masyarakat dan kami sudah pernah juga menangkap beberapa pengemis yang beberapa bulan yang lalu, tetapi mereka tetap beroperasi. Nah, setelah ditangkap itu malah bertambah. Dari kemarin itu pertama ada satu keluarga yang 12 orang. Dia punya anak 12 orang. Dan profesinya adalah pengemis. Nah, mereka ini bukan dari Kabupaten Kotim, tapi dari Kabupaten Seruyan. Kemudian setelah kami lakukan operasi kemarin, menambah lagi, ditambah dari tantenya, berarti sepupunya dari ibu yang 12 orang, punya anak 12 orang tadi, ikut juga mengemis. Ternyata setelah kami di lapangan kami hitung-hitung, itu memang pendapatan mereka dari keterangan mereka sendiri itu besar. Pemilik rumah pun mengaku dirinya selama ini memang sengaja memperkerjakan anaknya yang berjumlah 12 orang untuk menjadi pengemis atau pengamen dan mendapatkan penghasilan jutaan rupiah per bulan. Atas temuan itu, Satpol PP Kota Waringin Timur pun akan membuat peraturan yang akan memberikan sanksi kepada warga yang memberi uang kepada para pengemis. Dari Sampit, Kabupaten Kota Waringin Timur, Kalimantan Tengah, Didi Syahwani, TV One mengabarkan. Keluarga pengemis di Sampit, Kabupaten Kota Waringin Timur ternyata hidup berkecukupan dan tidak menggambarkan orang tak mampu yang terpaksa meminta-minta di jalanan. Untuk informasi selengkapnya sudah bergabung bersama kami Kabid Perundang-undangan Daerah Satpol PP Kota Waringin Timur, Bapak Sugeng Rianto. Selamat sore Pak Sugeng, barang-barang apa saja Pak yang ditemukan di rumah keluarga pengemis ini? Selamat sore Bu. Jadi setelah kami telusuri di rumah pengemis tersebut, pada waktu kami mengantar anak-anak karena mereka anak yang di bawah umur ya. Jadi ditemukan sepeda motor dan kendaraan roda 4 serta sebuah rumah yang telah mereka beli. Oke, ditemukan juga Pak mereka menggunakan perhiasan dan juga telepon genggam yang cukup canggih begitu Pak Sugeng? Betul, jadi mereka menggunakan perhiasan emas di gelang, kalung ya. Kemudian HP, handphonenya juga handphone yang mahal ya, yang terbaru. Apakah benar sebelumnya keluarga dengan 12 anak ini pernah terjaring razia pengemis juga Pak? Betul. Jadi kemarin pada waktu bulan Oktober apa bulan November, mereka terjaring ibunya bersama anak-anaknya. Nah, waktu itu ibunya masih pengemis. Tapi sekarang sudah tidak lagi karena mereka sudah terorganisir. Dan anak yang sudah berusia 17 tahun itu sudah menjadi koordinator lapangan. Dan anak yang berusia 10 sampai 7 tahun, dia melaksanakan kegiatan di lapangan dengan mengemis. Oke, Pak Sugeng, artinya kondisi orang tua dari 12 anak ini sehat semuanya Pak, bisa bekerja sebenarnya? Sehat semua Bu, jadi mereka ini berasal dari Kabupaten Seruyan ya, Kabupaten tetangga. Mereka hijrah ke Kotim atau ke Kota Sampit dan melihat peluang
untuk mencari uang pengemis di lampu merah. Mereka mencoba, ternyata peluangnya besar dan pendapatan mereka cukup dibilang besar, maka mereka mengundang keluarganya atau tantenya untuk pindah ke Kotim dan ikut mengemis. Iya, setiap hari ini mereka mendapatkan uang berapa banyak setiap dari anak-anak ini juga? Dari keterangan yang kita interogasi kepada anak-anak mereka ya, jadi minimal pendapatan mereka kalau sepi itu 200.000 per orang. Jam kerja mereka tuh cukup pendek, dari jam 3 sampai jam 5 sore ya. Atau mereka bisa kalau memang mau lembur dari jam 7 pagi sampai jam 4 sore itu bisa mendapatkan sekitar paling banyak 1 juta Oke. per orang. Oke, Pak Sugeng, 12 anak ini adalah satu pasangan atau anak dari kerabatnya yang lain juga yang kemudian dikerahkan untuk ikut mengemis? Satu ibu ini mempunyai anak 12 orang. Jadi dia membawa saudaranya itu kemarin dari keterangan mereka punya anak 2. Tapi dari keterangan dari masyarakat itu katanya sih 5. Tapi kita belum ada konfirmasi ke lapangan atau ke rumah dari saudaranya tersebut. Nah, yang dari 12 orang ini mereka semua pengemis. Oke. Mereka ini sudah mengemis berapa lama? Kalau yang saya tahu, karena saya baru menjabat selama 4 bulan di sini, mereka sudah 4 bulan ini sudah mengemis, Bu. Jadi kemungkinan sudah bertahun-tahun kerjanya ya mengemis. Menurut keterangan dari anak buah saya, memang mereka selama ini sering tertangkap dalam operasi gepeng. Oke, Pak, ini bisa dibilang sudah terorganisir, bahkan tadi ada yang bertindak sebagai koordinator lapangan. Memang di berapa titik mereka beroperasi nih Pak sebagai pengemis? Yang kami ketahui, yang kami tangkap kemarin cuma 1 titik, tapi mereka ini sering tertangkap di beberapa titik. Titik ada mungkin 5 titik, Bu. Dan mereka mengerahkan itu 3 sampai 5 di dalam 1 titik. Baik, Pak Sugeng, langkah selanjutnya apa yang akan dilakukan Satpol PP dengan adanya temuan pengemis kaya ini? Jadi kami tetap, Bu, melanjutkan program dari patroli, pemantauan, maupun operasi justisi. Kemudian kami akan berusaha untuk sosialisasi, penyuluhan, serta edukasi kepada masyarakat Kabupaten Kotawaringin Timur, khususnya warga Sampit, untuk tidak memberikan sumbangan kepada pengamen dan pengemis, karena akan membuat mereka jadi subur. Kalau warga Sampit mau memberikan sumbangan, silahkan pada tempatnya, yaitu pada yayasan atau rumah ibadah dan lain-lain. Baik, terima kasih Pak Sugeng Rianto, Kabid Perundang-undangan Daerah Satpol PP Kota Waringin Timur, sudah berbagi informasi bersama kami di Kabar Petang.